Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa dinastain ala umuri dini wadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semuanya sehat ya. Amin ya. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan taktis. Apa sih yang dinamakan pengambilan keputusan taktis? Itu keputusan suatu tindakan kecil yang bermanfaat untuk jangka panjang. Nah, di sini kita membahas juga macam-macam dari pengambilan keputusan, gitu ya. Pengambilan keputusan ini di sini ada 5. Yang pertama itu adalah keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain, ya. Yang kedua, keputusan mempertahankan atau menghentikan. Ya, nanti kita akan bahas contohnya juga ya. Yang ketiga, keputusan menyewa atau kita menjual fasilitas perusahaan yang ada kayak gitu. Yang keempat, keputusan menerima atau menolak pesanan khusus kayak gitu ya. Nih, bagaimana ya kok bisa kayak gitu? Kita bisa menolak atau menerima kayak gitu. Yang kelima itu apa? Keputusan menjual atau kita mengolah lebih lanjut kayak gitu. Kayak number 1 yang pertama, contoh keputusan membuat sendiri atau membeli dari tempat lain. Jadi kasusnya seperti ini. Nah, ada sebuah perusahaan, dia itu ada yang order kayak gitu ya, dimana ordernya itu 20.000 ya, sedangkan perusahaan tersebut itu memiliki stoknya itu kurang dari 20.000. Nah, bagaimana ini caranya? Apakah kita membuat lagi atau misalnya kita membeli dari tempat lain yang sama, sejenis kayak gitu, produknya sama kayak gitu. Misal kita kalkulasikan ya, 20.000 unit tersebut dikalikan 19 kayak gitu. Kita ngambil dari perusahaan lain atau misalnya dari produksi orang lain kayak gitu ya. 20.000 dikali 19 itu kan sudah terlihat tuh 380 juta ya, kita kalikan kayak gitu. Misalnya kita itu membuat sendiri, apa yang terjadi? Itu ada banyak biaya-biaya yang ada kayak gitu. Dari biaya bahan baku, biaya BTKL, biaya tenaga kerja langsung, ada juga BOP, biaya tetap, gaji dan semuanya kayak gitu. Kita lihat di tabel ya. Di situ ada banyak macam-macam biayanya. Jumlahnya ketika kita membuat sendiri itu hampir sampai 400 juta gitu. Itu total yang akan kita keluarkan. Sedangkan kita kalau misalnya membeli dari tempat lain yang sama produknya, maka kita akan keluarkannya itu 380 juta. Yang kedua, itu keputusan mempertahankan atau menghentikan. Nah, seperti apa sih maksudnya? Kok mempertahankan atau menghentikan gitu ya? Nah, di sini ada sebuah perusahaan store gitu ya, memiliki 3. Ada departemen, yang pertama itu departemen makanan misalnya. Lalu yang kedua, ada departemen kelontong. Kelontongnya itu bahan makanan gitu ya. Yang ketiga itu ada departemen obat-obatan. Nah, coba kita lihat tabelnya di sini. Contohnya kayak gitu ya. Di sini tabelnya itu menunjukkan jika departemen makanan itu hasil penjualannya 5 juta. Departemen kelontong 4 juta. Departemen obat-obatan 500.000. Nah, itu ada jumlahnya 9.500.000. Tapi kita terus ada biaya-biayanya, biaya tetap yang terhindarkan, biaya tetap yang tidak terhindarkan. Kita kalkulasikan, jumlahkan gitu. Ternyata departemen makanan itu kita mengalami defisit kayak gitu ya, sebesar 50.000. Sedangkan yang kedua, departemen kelontong itu mengalami surplus sekitar 200.000. Departemen obat-obatan itu mengalami surplus juga 25.000. Nah, di sini ya. Nah, mana nih? Apakah kita mempertahankan dengan departemen makanan yang defisit gitu ya? Walaupun defisitnya 50.000, tapi kalau misalnya kita setiap bulannya itu mengalami defisit, maka apa yang terjadi gitu ya? Habis kayak gitu ya. Nah, maka enggak bisa mempertahankan atau kita menghentikan dari departemen tersebut. Segitu aja dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dalam hal bagaimana caranya untuk mengambil sebuah keputusan taktis. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.